Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope everything gets well with you. And now you are studying English with me. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Setelah kemarin kalian belajar teks prosedur, kita akan pindah ke unit baru yang berjudul Look what is he doing. Pada unit 5 ini kita akan belajar mengenai continuous tense. Continuous tense adalah salah satu jenis tenses yang ada dalam pembelajaran tata bahasa Inggris. Nah, hari ini kalian akan belajar mengenai continuous tense, tapi dalam bentuk present, past, dan future sekaligus. Hanya saja video ini Ibu bagi dalam 3 sesi. Hari ini kita hanya fokus kepada present continuous saja. Di mana present continuous adalah tenses yang paling mudah dari rangkaian continuous untuk dipelajari. So, pastikan kalian menyimak pembelajaran di video Ibu, kemudian membuat rangkuman materi pada buku catatan kalian. Oke, kita segera mulai ya. Materi pembelajaran hari ini yaitu present, past, dan future. Tapi hari ini kita hanya fokus ke present continuous tense saja. Nah, learning objectives atau purpose, tujuan pembelajaran kalian, students are able to make sentences in present, past, and future continuous tense. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kalian. Pastikan pada sesi unit 5 ini kalian bisa membuat kalimat dalam bentuk present continuous, past continuous, dan future continuous. Nah, tentu saja pada pembelajaran kali ini kalian harus bisa membuat present continuous tense dulu ya, baik dalam bentuk tertulis maupun mengaplikasikannya dalam percakapan. Oke, kita mulai ya, yaitu present continuous tense. Sebelum itu tentu kalian harus tahu dulu apa sih present continuous tense. Yang di sini sudah Ibu tuliskan pengertiannya. Is used to convey an action that is happening at the time of speaking. Nah, dari pengertiannya saja kita bisa tahu bahwa present continuous tense adalah salah satu jenis tenses yang digunakan untuk mengekspresikan suatu aksi atau suatu perbuatan, suatu tindakan sedang terjadi ketika seseorang berbicara. Contohnya, Ibu sekarang lagi ngajar. So, I am teaching now. Jadi, kejadian itu berlangsung tepat pada saat Ibu ngomong, pada saat Ibu berbicara. So, actionnya terjadi when someone is speaking at the time. Seperti itu yang disebut dengan present continuous tense. Nah, contohnya di sini, nah. I am eating, she is writing, dan lain-lain. Nah, jadi yang menyatakan dia sedang itu adalah to be, kemudian verb 1 dan ing-nya. Jadi kalau kamu disuruh mentranslate kalimat aku sedang makan, jangan cari kata sedang di kamus, nggak ada. Kata sedang akan terbentuk dengan sendirinya ketika to be bertemu dengan kata kerja ditambah ing di belakangnya. Maka itu akan mengekspresikan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung. Meskipun kita nggak kasih now, ya, sekarang misalkan I am eating now, meskipun tidak ada kode now di situ, tapi kita tahu ini sedang berlangsung sekarang. Dari mana? Dari to be dan verb 1 plus ing-nya. Nah, oleh karena itu present continuous punya pattern atau pola kalimat. Nah, bentuknya seperti ini. Patternnya terbagi 3, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ini yang bentuk positifnya dulu. Diawali oleh subjek, kemudian diikuti oleh to be, baru kata kerja bentuk pertama ditambah ing dan objek kalimat. Nah, subjek di sini tentu kalian tahu ya bahwa subjek itu terdiri atas I, you, they, we, she, he, it, nama orang, hewan, benda, dan lain-lain itu masuk ke dalam subjek. Sementara to be itu ada 3, karena ini present kita hanya pakai to be present ya, yaitu ada am, is, dan are. Tentu karena sudah kelas 9 kalian tahu dong am dipakai oleh subjek yang mana, is dipakai oleh subjek yang mana, dan
are dipakai oleh subjek yang mana itu sudah kalian pelajari dari kelas 7. So jangan lupa ya, pembelajarannya tetap berlanjut sampai sekarang. Nah, ini patternnya untuk kalimat positif. Sekarang kita selain subjek to be, kalian butuh kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Misalkan write tambah ing jadi writing. Bu, kok nggak jadi writing, Bu? Tidak. Kenapa? Karena apabila ada kata kerja dengan ending huruf e bertemu ing, e-nya hilang, langsung berganti oleh ing-nya. Seperti itu ya. Jadi ending e ini nggak ada lagi ketika dia sudah bertemu dengan ing, sehingga jadi writing. Oke, kemudian sleep tambah ing jadi sleeping, read tambah ing jadi reading. Nah, inilah verb one plus ing plus to be yang menandakan suatu kejadian sedang berlangsung. Nah, contoh yang kedua adalah negative sentence atau pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif nggak jauh beda dengan yang positif, tinggal tambahkan not setelah to be-nya. Contohnya, mereka tidak sedang main sepak bola. Nah, kita akan tulis kalimat ini dalam bahasa Inggris berpola present continuous, tapi dalam bentuk negatif karena ada kata tidak di sini. Nah, ini dia. Mereka, they, ya. Ingat, setelah mereka jangan tidak dulu, ketentuannya ada to be, maka they are. Nah, kemudian masukkan not. Verb one, kata kerja adalah playing, maka to be dengan verb plus ing menyatakan sedang. Ya, football sebagai objek, subjek, to be, kemudian not, kemudian verb plus ing, kemudian baru objeknya, maka akan jadi pola negatif. Mereka tidak sedang main sepak bola. Oke, untuk berikutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, sorry di sini harusnya ada tanda tanya. Nah, pada kalimat interrogatif kalian juga sudah tahu sebelumnya kalimat tanya selalu diawali to be di depan. Jadi to be pindah posisi, subjek menempati posisi kedua. Seperti ini. Apakah mereka sedang main sepak bola? Nah, to be dulu kita tulis are-nya. Kenapa are? Karena subjeknya they. Karena they dipakai oleh are memakai subjek they. Kemudian ini udah subjek play, verb one plus ing, kemudian football. Are they playing football? Apakah mereka sedang main sepak bola? Karena ini kalimat tanya, tentu dia butuh jawaban ya atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti kamu harus menjawab dengan yes, they are. Kalau tidak, no, ya, no. Oke, lanjut. Contohnya, gantilah kalimat berikut menjadi present continuous, pola positif, negatif, dan interrogatif. Mereka sedang makan malam di restoran. Nah, kalimat bahasa Inggrisnya adalah they are having dinner. Tadinya ini verb satunya dalam bentuk have, ya. Tapi karena kita harus membuat dia jadi present continuous, have yang tadi endingnya e di belakang sama kayak right hilang karena dia harus bertemu dengan ing, makanya jadilah having dinner at the restoran. Nah, itu kalimat positif. Negatifnya tinggal tambahin not setelah to be. They are not having dinner at the restaurant. Mereka tidak sedang makan malam di restoran. Kemudian untuk kalimat interrogatif jadi are they having dinner at the restaurant? Apakah mereka sedang makan malam di restoran? Nah, jadi untuk present continuous tense bentuknya seperti itu ya nak ya. Oke, Ibu rasa itu saja penjelasan tentang present continuous. Setelah ini kamu akan menemukan worksheet pada GC bahasa Inggris. So, silahkan ditonton video Ibu, dirangkum ke dalam catatan, dan kerjakan latihannya. Well, I think that's all for today. See you in our next video. Bye-bye. Assalamualaikum.